kemarin juga itu kan sempat dari beberapa desa atau beberapa ya kampung lah di Kabupaten Kudus itu kan banyak sekali orang-orang yang tidak bisa merasa dan tidak bisa mencium bau seperti itu. Nah, ini apakah memang betul-betul gejala COVID ataukah flu biasa atau seperti apa sih, Pak? Kembali lagi di podcast Pelajar Mulia bersama Pak Ulin Niam. Seperti itu, berarti tingkat keparahannya dari itu ya Pak, cepat penularannya seperti itu ya. Oke, terus kemarin itu sempat juga viral ya Pak, para tenaga medis atau tenaga kesehatan dari RSUD itu kan ada yang bahasanya itu kekurangan maupun dalam keadaan tergeletak dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu apakah memang betul seperti itu sampai kekurangan dan sampai betul-betul memang kesulitan dalam menangani jenazah maupun pasien COVID-19 seperti itu Kabupaten Kudus? Iya, dengan adanya peningkatan jumlah kasus yang ditangani, tentunya itu mengakibatkan adanya kebutuhan yang meningkat dari sumber daya maupun segi fasilitas, ya kan? Dimana ketika rumah sakit mengalami keterbatasan tempat tidur, kemudian tingkat keparahan pasien yang tinggi, kemudian diiringi dengan adanya video viral yang memvisualisasi adanya nakes yang kelelahan, kemudian adanya tenaga pemulasaran yang sampai minus, sampai mendapat bantuan dari kota lain. Itu memang begitu kondisi adanya pada saat itu disebabkan karena adanya lonjakan pasien yang harus ditangani, menyebabkan tenaga dari baik dokter, perawat dan yang lainnya terforsir juga. Jadi akibatnya banyak yang terjadi kelelahan dan tidak sedikit pula yang ikut terjangkit virus corona tersebut. Dan kemudian untuk pemulasaran memang beberapa waktu yang lalu memang melebihi kapasitas dari kemampuan di RSUD. Ya, jadi sempat mendapatkan tenaga tambahan, tenaga relawan, kemudian dari lembaga-lembaga lain yang memberikan sumbangsih baik tenaga maupun kelengkapan dari pemulasaran jenazah yang membantu meringankan di tempat kerja kami. Berarti memang lonjakan itu memang betul-betul ada seperti itu ya Pak, dan memang betul-betul memang tenaga medis dari atau tenaga kesehatan dari RS pun minus seperti itu ya, kekurangan. Oke, terus selanjutnya Pak, kemarin kan sempat nih ada rumor-rumor ataupun ada gimmick-gimmick bahwasannya masyarakat itu mengklaim ataupun ada yang berpendapat bahwa kalau di RS ataupun di RS itu dipositifkan seperti itu, atau RS-nya yang mempositifkan, bukan memang betul-betul corona seperti itu. Mungkin seperti apa Pak kalau aslinya seperti itu? Ya, jadi alur dari setiap pasien bukan hanya 1-2 tapi semua pasien yang masuk ke rumah sakit itu melalui pemeriksaan screening. Istilahnya dia harus dipilah-pilah mana kasus yang harus ditangani secara bedah, mana kasus yang harus ditangani secara isolasi khusus dan sebagainya. Jadi setiap pasien yang masuk itu dilakukan screening atau pemilahan supaya nanti pasien dapat mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi screening ini adalah salah satu upaya kewaspadaan baik untuk pasien sendiri, untuk tenaga kesehatan dan untuk yang keluarga pasien juga. Jadi ketika diketahui pasien didiagnosis penyakit coronavirus misalkan, berarti dia nanti akan dialihkan ke ruang perawatan yang khusus isolasi, di mana nanti obat-obatan, tenaga, dokter, perawat dan sebagainya nanti memang menggunakan seragam khusus supaya mempermudah dan mencegah adanya penularan dan mempercepat penyembuhan pasien. Jadi bukan adanya rumah sakit mengcovidkan, bukan, tapi upaya rumah sakit memang semua pasien yang masuk ke rumah sakit dilakukan screening awal. Screening tersebut tujuannya supaya lebih terfokus pada kondisi penyakit pasien sehingga nanti bisa ditangani dengan tepat.
Ketika pasien dinyatakan positif COVID, berarti nanti akan dirawat di ruang isolasi COVID, khusus COVID. Ketika ditemukan pasien yang bukan COVID, berarti nanti ditangani di ruang perawatan biasa. Jadi di sini tujuannya sebenarnya menyelamatkan pasien juga. Jangan sampai ada pasien yang ditemukan bukan COVID, nanti tercampur pasien COVID. Jadi di sana nanti jadi rancu. Jadi nanti pasien yang semula bukan COVID bisa-bisa malah ikut jadi COVID karena di ruang yang tidak tepat. Jadi di sini upaya screening merupakan kewaspadaan untuk menyelamatkan pasien sendiri khususnya dan tenaga kesehatan pada umumnya. Oh, ya seperti itu. Berarti kalau screening sendiri Pak, itu kan itu memang positif, memang betul-betul positif, ataukah dari gejala-gejalanya seperti itu, gejala COVID-nya, atau memang sudah klaim COVID seperti itu kalau screeningnya sendiri? Kalau screening adalah prosedur yang harus dilakukan di setiap rumah sakit. Jadi bukan hanya di Kudus, tapi di semua rumah sakit, baik rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta. Kalau di Kudus ada Marti Rahayu, ada rumah sakit Islam, rumah sakit Nurul Syifa dan sebagainya. Screening adalah prosedur yang harus dijalankan. Jadi ketika ditemukan ada gejala yang mengarah ke COVID, kemudian adanya tindakan khusus, misalkan operasi, itu juga harus dilakukan screening. Jadi merupakan sudah standar prosedur operasional tindakan pelayanan di rumah sakit. Oh, seperti itu. Berarti dalam rangka untuk kewaspadaan agar COVID itu tidak menular, maka dilakukan screening seperti itu, pemilahan. Itu perlu dipahami ya, bahwasannya pasien ketika di rumah sakit itu dipilah, Pak, dipilah dan dipilih agar nantinya kalau ada yang gejala-gejala COVID itu bisa diantisipasi seperti itu ya Pak, tidak menular. Oke, selanjutnya nih Pak, kemarin juga itu kan sempat dari beberapa desa atau beberapa kampung lah di Kabupaten Kudus itu kan banyak sekali orang-orang yang tidak bisa merasa dan tidak bisa mencium bau seperti itu. Nah, ini apakah memang betul-betul gejala COVID ataukah flu biasa atau seperti apa sih Pak? Mungkin seperti itu. Ya, jadi tidak bisa mencium bau dan tidak bisa merasakan, dalam istilah medisnya itu adalah anosmia ya Mas. Tidak bisa membau dan tidak bisa merasa. Itu bukan suatu gejala yang memastikan dia adalah COVID. Jadi anosmia adalah salah satu gejala yang ada pada COVID, dan anosmia tidak selalu COVID juga, tergantung penyebabnya. Jadi ketika seseorang merasakan gejala tidak dapat membau ataupun merasakan makanan, sebaiknya memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. Jadi anosmia atau tidak bisa mencium bau itu sendiri sebenarnya pada kasus coronavirus juga tidak semua pasien merasakan hal tersebut. Jadi ada yang merasakan, ada juga yang tidak. Jadi paling bagus ketika merasakan anosmia yang tiba-tiba tanpa disertai dengan hidung tersumbat, misalkan pilek seperti itu, maka alangkah baiknya segera memeriksakan diri. Seperti Jadi kalau penyebab anosmia sendiri Pak, kemarin kan hampir rata gitu, itu kira-kira apa sih Pak kalau penyebabnya sendiri anosmia itu? Ya, penyebab anosmia sendiri sebenarnya ada banyak ya. Jadi anosmia sebenarnya akan hilang dengan sendirinya pada antara hari ke-4 sampai ke-7. Namun beberapa penelitian ada yang bilang dia akan hilang pada 28 hari dan ada juga yang bilang dia akan menetap, itu juga ada. Karena anosmia sendiri itu yang pertama bisa disebabkan karena virus, khususnya pada coronavirus ini. Salah satu gejala yang ditimbulkan adalah tidak bisa membau. Namun pada sebab yang lain, misalkan ada orang yang mengalami sinusitis, misalkan radang pada sinusnya, kemudian adanya polip itu benjolan di hidung, itu juga tidak bisa membau. Kemudian adanya pilek alergi, itu juga tidak bisa membau. Jadi alangkah baiknya ketika mengalami anosmia atau kehilangan penciuman,
dia memeriksakan diri. Dan juga anosmia ini sebenarnya bisa dilatih. Ketika seseorang tidak bisa mencium bau atau anosmia, dia bisa melatih daya kemampuan untuk menciumnya. Mungkin bisa dengan menghirup kulit jeruk misalkan, yang mudah kita temui kan gitu. Kita cium baunya, bisa bau enggak gitu. Berarti ada kan ya Pak, ada terapinya seperti ya, itu, bisa jeruk ataupun minyak. Kalau jenis minyak angin, minyak bisa, telur seperti itu. Minyak kayu putih. Bisa kayu putih bisa, terus kayu manis juga bisa. Pokoknya bau yang sifatnya menyengat itu bisa untuk melatih bau-bau yang melatih kemampuan dalam membau dan menghidu. Dan yang penting mestinya kalau dari sisi agama kita, Islam setelah mengajarkan adanya istinsak pada saat wudhu, itu kan sifat disunahkan, ya, disunahkan dalam kita berwudhu untuk menghirup air untuk membersihkan di rongga hidung kita. Itu juga sebenarnya ketika itu dilaksanakan dengan baik, sebenarnya anosmia atau kehilangan penciuman ini mestinya tidak terjadi. Cuman seperti yang kita ketahui, sedikit yang melaksanakan hal tersebut. Betul. Jadi sekali. Ketika ke masjid coba lihat yang mencium, yang menghirup air ke hidung sangat jarang, ya kan? Jarang sekali. Jadi paling tidak nanti bisa diawali ketika wudhu, silahkan istinsaknya yang betul. Padahal itu termasuk bagian dari sunnah kan, seperti itu ya Pak ya. Selain dapat pahala, dapat sehatnya juga. Terus untuk mengedukasi masyarakat nih Pak, kira-kira gimana sih caranya mengedukasi masyarakat tentang COVID sendiri seperti itu? Ya, sebenarnya COVID sendiri ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Jadi jangan panik. Yang penting jangan panik. Jadi sebenarnya COVID sendiri bisa sembuh. 80% pasien yang mengalami COVID itu akan sembuh dengan sendirinya. Jadi jangan khawatir. Jadi tetap tingkatkan iman, tingkatkan imun, ya. Terus jangan panik. Terus tingkatkan kebersihan. Gunakan masker yang benar. Yang benar itu ya maskernya supaya menutup antara hidung sampai dagu tertutup, kemudian dibentuk hidungnya juga supaya rapat. Tujuannya biar partikel-partikel yang mengandung kuman itu tidak bisa masuk terhirup oleh kita. Dan ketika seseorang divonis untuk terkena COVID, itu sebenarnya tidak apa-apa, karena sekarang sudah mulai ditemukan beberapa obat yang meskipun belum 100% obat tersebut diklaim obat corona, tapi di rumah sakit sudah mulai diterapkan obat-obatan antivirus yang bisa digunakan pada pasien COVID. Jadi jangan panik ketika didiagnosa penyakit coronavirus, karena ketika seseorang panik maka imunnya akan lemah dan malah justru akan memperparah kondisi kesehatannya. Oke, selanjutnya ada sesi pertanyaan ya dari penonton. Ini kebetulan ada dari Mbak Rosi Rejosari seperti itu, dari PPNU Rejosari. Ini dia mau bertanya Pak. Jadi banyak kan ya di luar sana masih tidak percaya dan enggan melaksanakan protokol kesehatan. Gimana sih Pak reaksi Anda sebagai tenaga kesehatan seperti itu? Ya, sebenarnya kalau bilang tidak percaya, berarti dia tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti harus tanya pada yang tahu. Tanyakan pada ahlinya, tanyakan pada ahli kesehatan, tanyakan cari sumber-sumber yang tepat. Jangan hanya percaya pada sumber yang beredar tanpa sumber, tanpa referensi. Dari pesan singkat kita forward aja, kita sebarkan tanpa tahu kebenarnya. Itu yang sifatnya menyesatkan. Jadi ketika tidak tahu silahkan bertanya pada orang yang benar-benar tahu. Jadi corona ini jangan sampai seseorang percaya pada suatu penyakit ketika dia sudah terkena. Tapi lebih baik kita berwaspada sejak dini, karena korbannya sudah banyak, bukan hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan nyawa sudah melayang masih tidak percaya. Jangan sampai
yang menjadi korban adalah saudaranya sendiri atau malah orang tuanya atau malah dirinya sendiri. Jadi ini adalah suatu hal yang nyata adanya, namun berbagai upaya harus tetap kita upayakan, tetap menjaga kesehatan, gunakan masker, gunakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Seperti itu berarti memang kebangetan ya kalau masih nggak percaya gitu ya Pak. Artinya kalau memang tidak percaya bisa klarifikasi atau ditanya sama yang ahli seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ulin. Saya sudah podcast pada kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Oke, seperti itu. Salam pelajar muria. Salam pelajar muria milenial berbudaya.